동갑 전에 죽고 싶어도 못 죽는다. Halo penghuni bumi, sehat selalu bagi kalian. Kembali lagi bersama Satria. Diangkat dari kisah nyata, film ini menceritakan seorang penjahat yang kejam juga memiliki nyali sangat besar, di mana awalnya merupakan seorang rentenir biasa hingga pada akhirnya ia mampu mendominasi semua gangster di sebuah wilayah dengan bermodalkan keberanian. Tentunya orang seperti ini bukanlah tipe orang yang suka membanting HP, diiringi sumpah serapah ketika dirinya kalah saat bermain game, atau kebanyakan nyerocos seperti ibu-ibu yang lagi ngerumpi seolah ingin memberitahu semua orang, ini loh saya paling jago, paling hebat. Namun orang yang saya maksud justru tidak kebanyakan nyeplos, akan tetapi dibalik sifatnya tersebut dirinya justru kental akan aksi, sangat kejam dan bisa bertindak di luar nalar. Maka dari itu segera kencangkan volume, pinjam salon di kelurahan setempat jika tidak ada handsfree, sisipkan tangan di tempat seharusnya ia berada, jangan lupa untuk menggunakan pengaman dan selamat menonton. Berawal dari sebuah perkelahian antara dua orang pria di sebuah pasar bebas pajak, yang mana masalah timbul karena mereka saling berebut empal, entah empal jenis apa itu. Namun tindakan mereka menjadi lebih jauh tatkala salah satu pria mengambil pisau dari seorang penjual pisau tentunya, disusul dengan pria lain yang juga mengeluarkan pisau. Banyak penonton yang menyaksikan adegan tersebut secara gratis tanpa pungutan biaya apapun, namun tidak ada satupun di antara mereka yang berani melerai perkelahian kedua pria tersebut. Hingga akhirnya datanglah sang pemain utama dalam film ini, dibintangi oleh Ma Dong-seok atau dikenal juga sebagai Don Lee, yang berperan sebagai seorang polisi sangar dan ditakuti oleh para kepala geng di kawasan tersebut. Dengan melenggang kangkung, Don Lee berjalan sembari menelpon temannya membahas acara malam tahun baru. Namun dibalik itu semua tersimpan sebuah kepiawaian atas pengabdiannya selama bertahun-tahun kepada Om Untung yang seorang tukang pijit keliling, sehingga menjadikan Don Lee sebagai seorang master terapis. Maka dari itu, dengan santainya Don Lee menekan titik lemah dari salah satu pria yang terlibat pertikaian, kemudian mengambil pisaunya. Tentunya pria satunya juga melihat aksi yang dilakukan oleh Don Lee, sehingga dengan pelongah-pelongoh macam kebu kesleo, pria tersebut pasrah saja ketika Don Lee meminta pisau yang dipegangnya. Adegan berlanjut ketika Don Lee mendatangi anak buahnya, yang mana di sana terdapat salah satu anggota geng yang menjadi korban penusukan dari geng lainnya. Dan setelah melihat tato kecebong di tubuh pria tersebut, Don Lee mengetahui bahwa si korban merupakan salah satu anggota dari geng Venom. Sementara itu di tempat geng Venom yang merupakan tempat mangkal cucumber pria, atau bahasa Italinya disebut tempat kimprut gitu ya, kepala geng Venom bernama Sung Tae mengetahui bahwa pelaku penusukan pada salah satu anak buahnya merupakan anggota geng Isu saingannya. Untuk itu Sung Tae memerintahkan anak buah kepercayaannya yang bernama Seung Wo agar mengkoordinasi anggota lainnya guna melakukan pembalasan kepada geng Isu. Baru saja geng Venom keluar dari markasnya, secara bersamaan Don Lee dan beberapa anak buahnya mendatangi markas geng Venom untuk meminta keterangan pada ketua geng Venom. Melihat anggota geng Venom dengan membawa senjata, Don Lee pun meminta mereka untuk menghentikannya. Sayangnya salah satu anggota geng Venom yang belum pernah menelan asbak bertindak songong alias sok, sehingga tak ayal ia harus menerima sebuah tabokan 5 jari penuh dengan ukuran sebesar wortel Bangkok milik Don Lee. Ah, enak gak tuh? Setelah bertemu dengan kepala geng Venom, Don Lee mengetahui bahwa yang melakukan penusukan adalah salah satu anggota geng Isu. Don Lee langsung menuju ke markas geng Isu yang merupakan tempat perjudian. Ketika sedang memeriksa, Don Lee melihat salah satu pria dengan ciri yang sesuai dengan pelaku penusukan, yang mana ketika saling bertemu mata pria tersebut masuk ke dalam sebuah ruangan, dan saat Don Lee juga anak buahnya mengikutinya, di sana telah ada beberapa pria. Bukan masalah bagi Don Lee ketika menghadapi beberapa remukan rempeyek, ditambah lagi pelaku penusukan mencoba untuk melarikan diri, sehingga tanpa babi bu, Don Lee menggeprek salah satu kepala pria yang ada di sana, kemudian mengejar si pelaku penusukan. Berhasil mengejar pelaku, alih-alih menyerah, si pelaku justru mengeluarkan sebuah pisau dan mengancam Don Lee. Namun dengan seenak udelnya, Don Lee mengeluarkan sebuah kantong plastik dan meminta pelaku untuk memasukkan pisau ke dalam plastik tersebut. Tak mau menyerah, pelaku kemudian menyerang Don Lee dengan pisaunya. Namun lagi-lagi dengan sebuah tabokan ala kadarnya, si pelaku justru pingsan seketika. Easy. Ya, ya. Sementara itu di sebuah lokasi, seorang rentenir yang bernama Jang Chen, ini dia jelek baunya, dan kedua anak buahnya yaitu Yang Tae dan Sukrak gak pakai piring menagih hutang kepada salah satu anggota geng Venom.
Jelas terlihat bahwa Jang Chen dan anak buahnya adalah orang-orang yang sangat kejam, juga tidak segan-segan untuk membunuh seseorang. Dan karena tingginya bunga pinjaman membuat anggota geng Venom tidak sanggup untuk membayar, sehingga mau tak mau ia harus menghubungi ketua geng Venom atau Sung Tae untuk meminta bantuan melunasi hutang. Kembali kepada Don Lee yang sedang menginterogasi pelaku penusukan. Ketika sedang memberi sedikit pelajaran, datanglah kapten kepolisian bernama Pak Choi dan mengatakan bahwa banyaknya aktivitas geng belakangan semakin meresahkan juga tidak terkendali, sehingga ia pun memaksa Don Lee untuk menangani masalah ini. Dengan salah satu anak buahnya yang bernama Byung Sik, Don Lee kemudian menuju ke markas geng Isu yang merupakan tempat perjudian. Geng Isu sendiri dikepalai oleh pria bernama Jang Isu, di mana karakter pria ini sangat sesuai dengan wajahnya, yaitu setengah gimana gitu. Karena ketika Don Lee masuk ke ruangannya, Jang Isu justru bersembunyi di kolong meja kerjanya. Ditambah lagi ia hanya pasrah begitu saja ketika Don Lee memintanya untuk mendekat dan meremas lato-lato lunak miliknya. Bagus gak pecah itu etek-etek. Don Lee lalu membawa Jang Isu untuk menemui pemimpin geng Venom. Di sini Don Lee menengahi kedua pemimpin tersebut agar tidak lagi memperbesar masalah dan saling memaafkan. 같은 동포들끼리 못 잡아먹어서 안달이야 이 새끼들아. 야, 이제 이거 하나씩 가지고. Tak berapa lama setelah kepergian Don Lee dan Jang Isu, Sung Tae mendapatkan telepon dari anak buahnya yang memiliki hutang kepada Jang Chen. Bersama beberapa anak buahnya, Sung Tae mendatangi Jang Chen. Melihat Jang Chen yang hanya bertiga, Sung Tae merasa percaya diri dan langsung menendang meja yang ada di depan Jang Chen. Sung Tae juga meludahi kertas tagihan hutang karena bunga yang sangat tidak masuk akal, kemudian menampar-nampar Jang Chen. Dan disinilah kita dibuat terkejut karena tanpa peringatan, Jang Chen langsung menusuk leher Sung Tae. Disusul kedua anak buahnya yang menghujani Sung Tae dengan tusukan pisau. Yang sangat disayangkan di sini adalah semua anak buah Sung Tae termasuk Seung Woo justru melakukan AFK alias diam saja. Perasaan takut juga muncul di setiap wajah anak buah Sung Tae atas keberingasan Jang Chen beserta anak buahnya. Alhasil pada saat itu juga kepemimpinan geng Venom diambil alih oleh Jang Chen. Kembali kepada Don Lee yang datang ke tempat karaoke milik geng Chung Sik karena diminta datang oleh pemimpin geng Chung Sik sendiri bernama Huang, yang mana Huang meminta perlindungan dari Don Lee karena belakangan banyak sekali orang-orang yang berbuat onar di kawasan geng lain. Awalnya Don Lee ingin segera pergi meninggalkan Huang, akan tetapi Huang merayunya dengan beberapa suguhan gratis namun berkualitas yang bahkan tidak bisa ditolak oleh Don Lee sekalipun, apalagi saya. Sedangkan tanpa Don Lee ketahui, Jang Chen dan anak buahnya berada di tempat tersebut. 안녕하세요. 예. 아, 시간이 되게 빠르네. 오빠 진짜 술 잘 먹는다. 아, 뭐 이런 거. 이쪽으로 오세요. Keesokan paginya Don Lee dipaksa bangun karena salah satu karyawan tangannya terpotong hingga mengundang kekacauan, yang mana salah satu pramuniaga kemudian menceritakan semuanya. 야, 임마! 조선족 3명이서 놀다가 지배인 팔을 잘랐답니다. 3명인데. 빨리 가봐. 오빠 가자. 몇 번 방이야? 105번 방. Kejadian bermula ketika para muniaga tersebut berusaha untuk menenangkan anak buah Jang Chen yang berusaha untuk menyengat karyawan lain, namun justru dirinya yang menjadi target penyengatan. Akan tetapi belum sempat tersengat, seorang penjaga yang datang bersamanya berhasil menghentikan anak buah Jang Chen dengan memukul kepalanya hingga berdarah. Awalnya Jang Chen ingin segera pergi meninggalkan tempat tersebut, namun bacotan si penjaga membuat telinga Jang Chen panas hingga memecahkan botol di kepala si penjaga. Dan kejadian selanjutnya dengan sekali perintah, anak buah Jang Chen memotong tangan si penjaga. Pemimpin geng yaitu Huang lalu berkata pada Don Lee bahwa ia akan mengurus semuanya. Akan tetapi demi kebaikan Huang, Don Lee meminta agar Huang tidak ikut campur dalam masalah ini. Namun dasar gangster bukannya mengikuti perkataan Don Lee, Huang justru meminta anak buahnya untuk menelusuri Jang Chen. Beralih kepada Jang Chen, seperti yang kita lihat Seung Woo kini mengabdi kepada Jang Chen, dan melalui sebuah obrolan, Jang Chen memperingatkan Seung Woo alasan Jang Chen membiarkannya hidup adalah agar Seung Woo bisa menghasilkan uang untuk Jang Chen. Atas dasar itulah Seung Woo mengatakan bagaimana caranya dalam menjalankan bisnis gelap. Tentu saja semua kegiatan masih terbatas oleh wilayah, karena jika berlebihan hal itu dapat menyinggung gangster lain, dan salah satunya adalah geng Isu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Seung Woo bersama anak buahnya, Jang Chen mendatangi tempat judi yang dikelola oleh Jang Isu, dan dengan santainya Jang Chen memerintahkan agar Jang Isu tidak pernah lagi datang ke tempat tersebut, karena mulai saat itu juga Jang Chen akan mengambil alih tempat judi miliknya. Memiliki gelar sebagai ketua gangster tidak membuat nyali yang seperti kerupuk rambak menjadi beton baja, sehingga Jang Isu pun hanya bisa merelakan ketika tempat judi miliknya diambil alih oleh Jang Chen.
Sementara itu melalui sebuah rekaman CCTV, Don Lee mengetahui wajah Jang Chen dan anak buahnya. Don Lee juga mendapatkan beberapa informasi dari dua orang intel juga ahli penyamaran. 장원서 올라온 놈들인데 독사를 죽이고 조직을 Di tengah pencarian informasi tentang Jang Chen tersebut, Don Lee mendapatkan sebuah telepon dari rekannya yang mengatakan bahwa telah ditemukan mayat dalam keadaan termutilasi atau terpotong-potong. Aduh. Ketika sampai di TKP terdapat sebuah hal yang membuat Don Lee cukup terkejut bahwa ternyata yang menjadi korban pembunuhan disertai mutilasi tersebut adalah Sung Tae, ketua dari geng Venom. Setelah menyatukan potongan mayat Sung Tae, terdapat sebuah kesimpulan bahwa ada sebagian anggota tubuh Sung Tae yang dipotong ketika dirinya masih bernyawa. Sungguh kejamnya dirimu, kejamnya. Di tempat lain, Jang Chen yang ingin memperbanyak pemasukan memerintahkan anak buahnya untuk mengadakan pungutan, ya semacam upeti gitu ya. Dan apabila menolak, anak buah Jang Chen tak segan-segan untuk melukai bahkan membunuh sekalipun. 돈 없으면 죽어야지. Merasa Seung-woo sangat membantu Jang Chen memberinya sedikit hadiah, kemudian memerintahkan Seung-woo untuk membeli minuman. Namun ketika Seung-woo pergi, Jang Chen justru meminta istri Seung-woo untuk melayaninya. Yang mana mau tak mau istri Seung-woo terpaksa menghoohkan kemauan Jang Chen karena Jang Chen menggunakan ancaman kepadanya. Tragisnya, Seung-woo mengetahui kejadian tersebut tanpa bisa berbuat apa-apa. Kembali kepada Don Lee yang masih mencari informasi terkait Jang Chen. Di sini ia mengetahui bahwa Jang Chen dan anak buahnya berasal dari sebuah geng, lebih tepatnya geng bernama Black Dragon, dan mereka terkenal sebagai seorang rentenir yang sangat kejam karena tidak segan-segan melukai bahkan memotong salah satu anggota tubuh jika saja ada yang tidak membayar hutang mereka kepada Jang Chen. Don Lee kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap beberapa anggota geng Venom, namun tepat ketika ia mengatakannya, salah satu anggota geng Venom bertampang sangat dengan otot melotot berada di tempat tersebut. Yang awalnya saya kira akan terjadi sebuah pertarungan sengit, namun justru pria tersebut duduk dengan posisi begitu anggunya sambil mengupas telur untuk diberikan kepada Don Lee dan anak buahnya. 먹을래? 먹어야죠. 네. 껍질 이 새끼. 야, 이거 똑바로 안 까? 삶은 계란이라서. Don Lee beserta anak buahnya kemudian menuju ke sebuah tempat makan, dan secara kebetulan Jang Chen juga masuk ke tempat tersebut. Dan setelah memastikan bahwa target merupakan orang yang dicarinya, Don Lee memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penangkapan. Sayangnya Jang Chen yang sadar bahwa Don Lee adalah seorang polisi melakukan tindakan terlebih dahulu dengan menyiram salah satu anak buah Don Lee menggunakan minyak panas, sehingga dirinya berhasil kabur dari Don Lee dan anak buahnya. Sedangkan di rumah Seung-woo, karena tak dapat melakukan apa-apa ketika Jang Chen mengobok-obok istrinya, Seung-woo hanya bisa menyalahkan istrinya. Tak berapa lama ketika sedang bertengkar dengan istrinya, datanglah Hwang berikut anak buahnya kemudian menghajar Seung-woo. Hwang lalu menginterogasi Seung-woo untuk mencari tahu keberadaan Jang Chen. Dan entah karena takut kepada Hwang atau sakit hatinya kepada Jang Chen atas pengobokan istrinya, Seung-woo meminta kesempatan kepada Hwang untuk membunuh Jang Chen dengan tangannya sendiri. 제가 죽일 테니까 기다려주시오. Sementara itu di rumah sakit, Don Lee mengunjungi Hong Seok yang terluka akibat siraman minyak panas. Dan karena Hong Seok takut jika melanjutkan misinya bersama Don Lee maka bisa-bisa wajahnya menjadi gorengan, maka ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari misinya. 아유, 괜찮아 이 새끼야. Beralih ke tempat perjudian milik Jang Isu yang direbut oleh Jang Chen, di sini Jang Isu memerintahkan anak buahnya untuk memporak-porandakan tempat tersebut. Alhasil bagai kebakaran kepleset sob, saya ralat. Alhasil bagai kebakaran jenggot, anak buah Jang Chen yang mengetahui hal tersebut berniat menuntut balas. Akan tetapi Jang Isu yang memang merencanakan itu semua telah mempersiapkan lusinan anak buah untuk mengepung dan menyerang kedua anak buah Jang Chen. 같은 새끼들이. 잘 지냈니? Dalam penyerangan, Don Lee yang sedang mencari pentol kanji cepean mengetahui keributan dan meminta Jang Isu untuk tidak ikut campur dalam masalah yang berhubungan dengan Jang Chen, karena bisa-bisa justru Jang Isu sendiri yang akan berada dalam posisi bahaya. Bersama bawahannya, Don Lee lalu berusaha untuk menangkap kedua anak buah Jang Chen, namun Don Lee mendapatkan perlawanan sehingga Don Lee hanya berhasil menangkap salah satu dari anak buah Jang Chen yang bernama Sukrak, sedangkan anak buah satunya yang bernama Yang Tae berhasil melarikan diri. 형님, 성락 형님이 경찰한테 잡혀갔습니다. 죄송합니다.
Setelah sampai di kantor polisi, terlihat bahwa Sukrak begitu keras kepala karena sekalipun Donli dan anak buahnya telah menghajarnya, Sukrak tidak mau mengatakan semuanya. Ia bahkan berbuat nekat ingin memotong lidahnya sendiri dengan menggigitnya. Beruntung Donli dengan sigap berhasil mencegah perbuatan Sukrak. Beralih kepada Jang Isu yang sedang merayakan ulang tahun ibunya, namun kesenangan tidak berlangsung lama karena Yang Tai membuat onar dengan menyemprot tempat pesta menggunakan pemadam kebakaran, disusul oleh Jang Chen yang datang dengan kapak dan membabat sebagian orang. Kemudian dilanjutkan Baiwan dengan Jang Isu hingga pertarungan tersebut berakhir dengan tewasnya Jang Isu. Keonaran oleh Jang Chen begitu menghebohkan sehingga media televisi meliputnya. Sementara itu di kantornya, atasan Choi yang mengetahui kejadian tersebut meminta Donli dan timnya untuk berkemas. Bahkan ia sempat berdebat dengan salah satu bawahannya karena bagaimanapun juga pimpinan akan membubarkan mereka atas kekacauan yang terjadi. Namun ketika menemui pimpinan, Donli dan atasan Choi tidak terima jika kasus mereka harus diambil alih oleh kepala unit lain. Bahkan mereka berdua memberikan alasan berlebihan atau lebih tepatnya dilebih-lebihkan untuk tetap bisa menyelesaikan kasus Jang Chen. 잡으셔야죠. 5명. 예, 25명. 최소 25명. 새끼가 무슨 새끼가 어디다 대고 새끼야 이 새끼야. 야, 진짜 못 잡으면 끝장이야. 딱 열흘만 주세요. 네 반장한테. 집에서 이씨. Sementara itu di tempat lain, Jang Chen bertemu dengan seorang bos bernama Kwak, yang mana bos Kwak meminta Jang Chen untuk menyapu bersih sebuah tempat karena Kwak ingin melakukan perombakan di sana, tentu saja demi keuntungan kantong menyanya sendiri. Namun karena tak ingin disamakan dengan geng lain, Jang Chen meminta bayaran lebih, yang mana bos tersebut setuju dengan permintaan Jang Chen dengan syarat Jang Chen harus membereskan Huang yang merupakan saingan bisnis dari bos tersebut. 지배인을 Tanpa Jang Chen ketahui, Xing Wo yang saat itu tidak ikut makan bersama mereka dan masih berniat membunuh Jang Chen, menghubungi Huang dan mengatakan keberadaan Jang Chen. Dengan segera Huang memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Jang Chen. Sayangnya Jang Chen berhasil kabur dari sana dengan cara menerobos jendela, kemudian mengendarai mobil. Di dalam mobil inilah Xing Wo yang melihat Yang Tai terluka tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera menyerang Jang Chen menggunakan pisau yang telah dipersiapkannya. Namun sayangnya Xing Wo yang hanya terlatih menusuk apa yang sudah seharusnya ditusuk membuat dirinya tidak mampu membunuh Jang Chen. Namun justru dirinya lah yang tewas di tangan Jang Chen. Beralih kepada Donli yang mengetahui bahwa Huang mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Jang Chen, ia pun datang ke tempat Huang. Sempat dihalang oleh anak buah Huang yang memiliki tubuh seukuran lemari 2 pintu, Donli kemudian menghadiahinya sebuah gelepokan yang memingsankan pria tersebut. 그러니까 이 개새끼들 하여튼. 예? Setelah bertemu dengan Huang, Donli kemudian memarahi Huang karena apa yang dilakukan oleh Huang dapat membuat dirinya sendiri diincar oleh Jang Chen dan terbunuh. Maka dari itu, Donli kemudian memberikannya sebuah rompi yang dapat melindungi Huang. Kita kembali kepada Jang Chen. Setelah membunuh Xing Wo, Jang Chen berada di bar milik Xing Wo dan di sana terdapat istri Xing Wo. Setelah memanggil dokter untuk mengobati Yang Tai yang terluka, Jang Chen lalu mengajar istri Xing Wo dan memaksanya untuk mengatakan mengapa Xing Wo ingin membunuhnya. Dalam keadaan tak berdaya, istri Xing Wo mengatakan bahwa beberapa waktu lalu Huang dan anak buahnya mendatangi Xing Wo. 황 사장 쪽 사람들이 Jang Chen lalu memerintahkan Yang Tai untuk melakukan pemalakan, yang mana hal itu dilakukan bersama anggota geng Venom yang kini berada di bawah kekuasaan Jang Chen. Semua orang hanya diam saja ketika mereka diperas, namun sesuai instruksi Donli dan anak buahnya, mereka merekam semua aksi yang dilakukan oleh anak buah Jang Chen. Tentu saja keonaran yang dilakukan oleh Jang Chen dan anggota gengnya semakin membuat atasan Choi juga Donli pusing ratusan keliling. Ditambah lagi pemerintah Cina akan menjemput salah satu anak buah Jang Chen, yaitu Sukrak yang telah ditangkap oleh Donli. 최소 사형이래요. Mengetahui bahwa Sukrak akan mendapatkan hukuman mati jika saja pemerintah Cina membawanya kembali, maka Donli memberikan Sukrak kesempatan untuk tetap berada di Korea agar terhindar dari hukuman mati. Dengan syarat, Sukrak harus memberikan informasi terkait Jang Chen. Akan tetapi seperti tidak mendengarkan negosiasi Donli, Sukrak hanya terdiam hingga dirinya dibawa pergi. Ketika dalam perjalanan kita bisa melihat bahwa kedua orang yang membawa Sukrak ternyata adalah informan Donli sendiri. Di sini mereka menyamar menjadi anggota kepolisian Cina dan berpura-pura untuk mencari distributor narkoba yang entah jenis apa, namun fisiknya sangat mirip sekali dengan tepung tapioka.
准备好，就联系我吧。 Untuk lebih meyakinkan, mereka juga sengaja melepas Sukrak dan diminta untuk segera menghubungi jika semuanya telah siap. Dan benar saja begitu terbebas, Sukrak langsung menuju ke tempat Jang Chen, kemudian mengatakan bahwa sekarang mereka bisa mengambil keuntungan dengan menjual tepung tapioka, maksud saya narkoba. Namun Jang Chen merasa curiga sehingga dirinya pun sempat marah dan ingin membunuh Sukrak. Akan tetapi dengan percaya diri, Sukrak kembali meyakinkan Jang Chen dengan mengatakan bahwa kedua polisi yang membebaskannya memiliki narkoba dalam jumlah yang sangat besar. 喂，你好。 好，我知道了，到时候见。 Singkat kata, Jang Chen pun masuk ke dalam jebakan, sedangkan Don Lee sendiri telah siap dengan pasukannya untuk menangkap Jang Chen dan semua antek-anteknya sekaligus dengan satu gerakan tanpa menyisakan satupun. Pasukan Don Lee segera bergerak untuk mendatangi tempat yang dikuasai oleh Jang Chen dan meringkus semua anak buah Jang Chen, sedangkan Don Lee sendiri bersiap untuk menangkap Jang Chen yang saat itu akan melakukan transaksi dengan kedua intelnya. Namun betapa terkejutnya Don Lee karena ia hanya menemukan Sukrak dan beberapa anggotanya. 야, 장첸 어딨어? Sementara itu Jang Chen sendiri bersama beberapa anak buahnya ternyata mendatangi tempat Huang dan berniat untuk membunuh Huang. Karena menggunakan rompi yang diberikan oleh Don Lee, Huang berhasil selamat dari tusukan pisau yang mana ia kemudian berusaha kabur. Akan tetapi Jang Chen yang mengejarnya berhasil mendapatkannya. Nyawa Huang sendiri hampir saja melayang jika saja salah satu anak buah Don Lee yaitu Hong Xiok tidak secara kebetulan berada di sana. Hong Xiok kemudian mengikuti Jang Chen dan memberitahu keberadaan Jang Chen. Don Lee juga meminta Hong Xiok untuk tidak bertindak. Akan tetapi Hong Xiok tidak mempunyai pilihan lain untuk segera bertindak ketika melihat Jang Chen hendak pergi. Beruntungnya Don Lee datang tepat waktu saat Jang Chen akan menabrak Hong Xiok dengan tujuan membunuhnya. Pertarungan terjadi, akan tetapi ini bukanlah akhir dari sebuah film karena meskipun Don Lee berhasil melumpuhkan Yang Tai, akan tetapi Jang Chen kembali berhasil melarikan diri. 새끼 잡고 있어. Setelah berhasil kabur secara tak sengaja, Jang Chen masuk ke sebuah warteg langganan Don Lee yang dijaga oleh seorang kakek dan seorang bocah. Jang Chen kemudian menghubungi bos Kuak lalu mengatakan bahwa ia telah membunuh Huang dan meminta uang yang telah dijanjikan oleh Kuak. Sementara itu si bocah dengan mengendap-endap berusaha untuk menghubungi Don Lee. Sayangnya aksinya ini diketahui oleh Jang Chen. 조금만 참아. 아저씨가 꼭 잡아올게. Beberapa saat kemudian Don Lee mendapatkan telepon dari Huang dan Huang mengatakan bahwa Jang Chen diperintah oleh bos Kuak untuk membunuh Huang. Maka dari itu Don Lee segera meminta anggotanya untuk menangkap tangan kanan dari bos Kuak. Yang ternyata tujuan Don Lee menangkap pria tersebut adalah untuk kembali menjebak Jang Chen dengan memberikan bayaran atas tugas Jang Chen untuk membunuh Huang. Namun bukannya membayar dengan uang tunai, melainkan menggunakan uang yang tersimpan dalam sebuah buku tabungan. Sehingga mau tak mau Jang Chen harus membeli tiket menggunakan buku tabungan tersebut dan hal itu membuat Don Lee dapat melacaknya. Dan dengan respek yang sangat tinggi, Don Lee memberikan kesempatan kepada Jang Chen untuk berduel dengannya 1 vs 1. 다 쌌냐? 이렇게 많이 있으면 어떡하냐? 세금도 안 내는 새끼가. Tentunya dan sudah pasti dengan kombinasi hukuk ringan dan jab-jab pendek serta jujutsu berhasil membuat Jang Chen babak belur habis dihajar oleh Don Lee. Dan dengan tertangkapnya Jang Chen, film berakhir dengan ending yang sangat memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah kalian merasa paling hebat, janganlah kalian merasa kuat. Sudah gak zaman sob geng-gengan kayak gitu. Apalagi mengingat peristiwa di Surabaya baru-baru ini terkait geng. Aduh, miris dengarnya sob. Apalagi kalau sampai jatuh korban jiwa seperti itu. Terus setelah itu apa kalian merasa kuat? Apa belum pernah ngerasain jari kelingking kesandung lemari? Sudah gak zaman bro, sok kuat, sok hebat, sok kaya, sok berkuasa, dan sok-sokan lainnya. Ingat, di atas langit masih ada langit, di atas atap masih ada jemuran. Saya Satria beserta kru yang belum direkrut sama sekali pamit mohon diri. Upil becek, Himari Kinosita. Be.